Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini ada sebuah berita menarik ya, yang berhubungan dengan koperasi simpan pinjam. Ya, kita tahu ada setidaknya 2, bahkan lebih lah, ntar kita lihat lagi ya. Yang terakhir yang paling menggegerkan adalah kasus koperasi simpan pinjam atau KSP Indosuria, di mana para terdakwanya itu dilepaskan atau onslah gitu ya istilahnya ya. Maka dari itu harus dikasasi, tidak bisa dibanding. Nah, gila ya, merugikan ribuan orang, total 106 triliun diputuskan lepas dari tuntutan hukum dan harus dibebaskan dari penjara. Astaga, gila loh, bener loh. Sampai Pak Mahfud MD bilang ini kejahatan yang sempurna, kenapa bisa dilepas gitu ya. Astaga. Oke deh. Nah, jadi di sini baru-baru ini kemarin lah ya, Pak Jokowi memberikan perintah gitu ya kepada OJK ya untuk melakukan beberapa hal. Ya sepertinya Pak Jokowi sudah geram ya. Kalau saya sih bukan geram lagi ya. Jangankan KSP Indosuria, Wana Arta, ada lagi beberapa seperti Kresna gitu ya. Iya, Kresna, aduh. Dan asuransi apa lagi ya, Bumi Putra atau apa gitu ya. Aduh. Nah, jadi di sini kalau saya lihat memang, mohon maaf ya, kan boleh dong saya berpendapat ya. Percuma dibuat namanya tuh OJK atau Satgas Waspada Investasi. Tapi ya mudah-mudahan dengan ketua OJK yang baru ini, OJK lebih punya taring gitu ya. Apalagi Pak Jokowi sudah memberikan titah ini ya. Iyalah gimana lah. Aduh. Di kasus Indosuria para terdakwanya dilepaskan dari tuntutan. Tidak terbukti tindak pidananya, yang ada cuman perdata. Astaga, hebat banget ya. Nah, itu ya, Indosuria, Wana Arta, Kresna, dan lain-lain lagi ya. Nah, oleh karena itu kemarin Bapak Presiden Jokowi itu memberikan titah khusus kepada otoritas jasa keuangan ya. Di sini ada 15 kewenangan yang diberikan kepada OJK selaku penyidik tindak pidana sektor jasa keuangan. Jadi sebenarnya sudah lama sih bahwa OJK itu punya wewenang untuk menyidik tindak pidana sektor jasa keuangan. Tapi sampai saat ini atau selama ini nggak pernah dipakai. Ini juga sudah pernah saya bahas lah sebelumnya. OJK juga punya wewenang untuk menyidik seperti kasus robot trading, money game ponzi lainnya, tapi nggak pernah dipakai gitu. Melalui SWI cuman bisanya mengumumkan, tapi nggak pernah menindak. Bingung saya gitu ya. Nah, titah tersebut katanya ya diberikan melalui peraturan pemerintah atau PP nomor 5 tahun 2023 tentang penyidikan ditindak pidana ini di sektor jasa keuangan ya. Itu diteken atau ditandatangani oleh Pak Jokowi pada 30 Januari 2023 ya. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan adalah serangkaian tindakan penyidik seperti halnya yang dimiliki oleh kepolisian. Ya, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang benderang tentang tindak pidana di sektor jasa keuangan yang terjadi selama ini dan yang kemudian hari nanti guna menemukan tersangkanya.
Jadi sebenarnya wewenang OJK itu besar, ya. Astaga. Nah, dalam belit itu, ya, dalam PP itulah ya, penyidik maksud saya, tindak pidana sektor jasa keuangan terdiri dari pejabat penyidik yang ada di Polri dan OJK. Nah, penyidik di OJK terdiri atas pejabat penyidik Polri, pejabat pegawai negeri sipil tertentu, dan pegawai tertentu yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik. Iya, di OJK tuh ada yang diberi wewenang sebagai penyidik, tapi saya nggak pernah dengar mereka menyidik gitu ya. Nah, ada 15 wewenang penyidik OJK, ya. Iya, ada 15 wewenangnya, ya. Aduh. Jadi di sini Pak Jokowi menegaskan, ya, kepada ini ya, OJK. Apa aja tuh 15 wewenang penyidik OJK? 1. Menerima laporan, pemberitahuan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan. Lah, kalau ada yang melapor, ya, yang ada memberitahukan atau yang mengadu, maka dia harus melakukan penyelidikan. Kemudian apa lagi? 2, setelah menerima laporan itu melakukan penelitian atas kebenaran laporan itu atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Bukan hanya ngumumkan, ya. 3, melakukan penelitian terhadap setiap orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan. Banyak kan ya wewenangnya ya. Kemudian apa lagi? Memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan barang bukti dari setiap orang yang disangka melakukan atau sebagai saksi dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan. 5, meminta kepada instansi yang berwenang untuk melakukan pencegahan terhadap warga negara Indonesia dan atau orang asing serta penangkalan terhadap orang asing yang disangka melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Coba kalau dulu VTube itu OJK melakukan wewenangnya ini, udah yang namanya Jaguar itu dicekal, nggak bisa pulang ke Malaysia, iya kan? Nah, apalagi? Aduh, banyak ini ternyata ya. Banyak. Apalagi ini? 6, melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain terkait dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan. 7, meminta bantuan kepolisian negara Republik Indonesia atau instansi terkait lainnya untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan yang sedang ditangani. 8, melakukan penggeledahan. Woi, ini hebat banget sebenarnya ya. Di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lainnya, serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan. Apalagi yang 9, memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari setiap orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan. 10, meminta data, dokumen, atau alat bukti lain baik cetak maupun elektronik kepada penyelenggara jasa telekomunikasi atau penyelenggara jasa penyimpanan data dan atau dokumen. 11, meminta keterangan dari lembaga jasa keuangan tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 12, meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. 13, melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal berupa jadi yang dicek gitu ya, dia menyidik
tindak pidana pencucian uangnya dengan tindak pidana asalnya yang berupa tindak pidana di sektor jasa keuangan. 14. Meminta bantuan aparat penegak hukum lainnya. 15. Menyampaikan itu, waduh, banyak ini sebenarnya ya. Menyampaikan hasil penyidikan kepada jaksa untuk dilakukan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi sekarang ini kalau Anda merasa dirugikan, Anda bisa lapor ke OJK. Kalau Anda merasa misalnya sungkan atau agak ragu atau agak males gitu ya ke kepolisian, Anda bisa ke OJK karena dia juga punya wewenang untuk menyidik, ya. Aduh. Nah, oleh karena itu, jadi jelas di sini ya, Pak Jokowi sepertinya jengkel gitu ya atas kasus-kasus KSP, apalagi yang terakhir itu sampai dilepas. Waduh, padahal bukan hanya KSP saja, ada lagi kan, banyak kan, robot trading dan lain-lain gitu ya. Apalagi sampai sekarang itu ATG Wayu Kenso itu masih santai aja, keliling sana keliling sini gitu. Loh kok bisa gitu ya nih, aduh, OJK gimana dong? Nah, jadi bagi Anda yang korban robot trading ATG, boleh saja sekarang Anda lapor lagi ke OJK dan dia harus melakukan penyidikan. Oke? Apalagi sudah diberikan titah khusus oleh Pak Jokowi, ya. Jadi itulah sebut saja kegeraman Pak Jokowi gitu ya, karena digegerkan oleh kasus Indosuria, Wana Arta dan KSP lainnya. Oke, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.